Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat al-karam, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Izzuddin yang selalu setia setiap kajian-kajian di bulan Ramadan selalu hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan selalu mengaji dan selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemirsa dimanapun, ya ini karena di YouTube nanti langsung, ya nanti ada tanya jawab. Harapan saya seperti itu, dan mudah-mudahan ini selalu hadir di dalam keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Izzuddin nanti bisa ada ruang untuk kita tanya jawab. Ini sangat menarik temanya. Ya, kenapa iso itu, gitu ya? Ono masalah apa, gitu ya? Bodone bareng apa ora, gitu ya? Dan lain sebagainya. Kemarin kalau saya menyampaikan di Baitur Rahman itu kan sambil menunggu sama dengan Kiai Daroji itu, jadi nyekeli HP, tapi HP saya itu di sini gandengan ini. Kalau sudah ada pengumuman ya sudah sabit, ya pasti seperti apa. Dan beberapa hal terkait dengan tema yang sudah kita sampaikan oleh panitia. Monggo Pak Izzuddin langsung mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Islamic Center Manyaran, Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus senior saya, kiai saya, karena beliau panutan saya, banyak pengabdian yang beliau lakukan, Bapak Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad, Bapak Ibu sepuh bin sepuh, tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya merasa bersyukur sekali dengan kegiatan rutin agenda menjelang buka di Masjid Islamic Center, yang saya diantaranya terlibat di dalam kegiatan rutinitas ini, yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan semoga ini diantara kegiatan rutin yang bisa menjadi wasilah kita benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kewajiban puasa Ramadan setiap tahunnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk yang mengikuti secara online. Kita sangat harus bersyukur. Saya mulai dari konsep umumnya dulu, nanti fokus kepada persoalan hisab ru'yat. Kita benar-benar harus sangat-sangat bersyukur. Dulu ketika masih bulan Rajab, Pak Kiai Multazam mengajak kepada masyarakat jamaahnya untuk berdoa. Semoga kita berkah di bulan Rajab, kemudian berkah di bulan Sya'ban, dan semoga bisa memasuki bulan Ramadan. Doa yang begitu menjadi kekhasan di dalam bulan Rajab, yang konon doa itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW rutin di bulan Rajab.
dan jamaahnya Pak Kiai Multajam juga berdoa semacam itu. Dan juga hari ini panjenengan semuanya saya menjadi saksi bisa tutup, bahasanya Pak Kiai Multajam orang Pati, tutup menangi masuk bulan Ramadan. Ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa? Maaf ya nyuwun sewu, ini Pak Kiai Multajam kemarin baru aja ditinggalkan oleh ayahanda. Ya nyuwun sewu, berarti ayahanda tidak menangi bulan Ramadan. Panjenengan semua, saya menjadi saksi, detik ini panjenengan benar-benar mendapatkan kabul doa masuk bulan Ramadan. Dan nyuwun sewu juga, panjenengan belum tentu tahun depan bisa masuk bulan Ramadan. Kita sih mintanya panjang umur. Amin. Tapi kalau Allah menghendaki tidak panjang umur, kita pun tidak bisa kompromi dengan Allah. Sehingga apa? Ya tentunya mumpung kita masih diberi kesempatan ada di bulan Ramadan tahun ini, harusnya apapun harus dilakukan untuk mengadakan aktivitas ibadah kita lebih baik daripada kemarin. Semoga kita bisa, dan semoga kita mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita Ramadan tahun ini dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi siang saya diminta untuk memberikan materi tentang memberikan catatan tentang metode kalender Hijriyah Global Tunggal dari Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi online. Tadi sekitar jam 10 sampai dengan jam setengah 12. Sekarang ada metode baru di dalam menetapkan awal bulan Komariah, yang namanya kalender Hijriyah Global Tunggal. Dari maknanya kalender Hijriyah, global itu mendunia, tunggal itu berarti satu. Bagaimana dengan itu, Pak? Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum masuk pada hal yang terbaru tentang kalender Hijriyah Global Tunggal, kita itu patut bersyukur. Allah menciptakan waktu selama 1 tahun dalam hitungan, ini penting, dalam hitungan pergerakan bulan itu ada 12 bulan, dan juga ada pergerakan matahari selama 1 tahun ada, nah ini yang penting, ini perlu saya luruskan, ada 12 matahari, jangan 12 bulan matahari. Jadi 12 bulan kalender Komariah dan ada 12 bulan kalender Samsiah.
Kalau ada bilang bulan Januari itu salah, yang benar matahari Januari, yang benar bulan Muharram, bulan Safar, bulan Ramadan, itu benar. Mengapa kok itu yang benar, kemudian Januari Februari salah? Karena bulan Ramadan, bulan Muharram memang pijakannya adalah bulan. Prinsip perhitungannya adalah perhitungan bulan. Sedangkan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, pergerakan matahari selama 1 tahun, sehingga namanya matahari Januari. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ayo kita mulai, jangan salah lagi. Ini matahari Maret. Jangan hanya kenalnya mall matahari. Matahari Maret artinya apa? Nah, ini penting Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jangan mudah mengambil definisi kalau kalender Komariah itu kalender Islam, kalau kalender Syamsiah itu kalender tidak Islam. Salah itu. Semuanya dipakai di dalam umat Islam. Kalau panjenengan mengidentifikasi kalender Komariah itu Islam, kemudian kalender Syamsiah tidak Islam, nanti bisa-bisa sholatnya panjenengan tidak Islam. Karena sholat kita menggunakan acuan data pergerakan matahari. Saya pelan-pelan di sini. Kemudian di dalam selama 12 bulan 1 tahun, Allah menciptakan waktu yang disebut dengan bulan Ramadan. Ini kayaknya kalau tidak ada bulan Ramadan, Bapak Ibu panjenengan itu kayaknya rokok kabeh. Alhamdulillah bidzalik. Bulan Ramadan dibuat istimewa, di mana semua amalan bulan Ramadan dilipat gandakan, dan insya Allah bisa mengantarkan kita benar-benar mendapatkan kenikmatan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu surganya Allah. Amin. Di dalam memulai dan mengakhiri Ramadan, maka Pak Kiai Multajam, Pak Kiai Dr. Multajam seringkali kalau ngisi pengajian itu menyampaikan lau ta'lamu umati ma fi syahri ramadhana tamannau kullu sanah ramadhana. Jikalau umatku Nabi Muhammad tahu keutamaannya bulan Ramadan, maka umatku akan meminta seluruh bulan dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan. Kayaknya kalau 1 tahun bulan Ramadan semua tidak istimewa deh. Itu gambaran, ilustrasi bahwa Ramadan sangat luar biasa. Sehingga, nah ini penting Bapak Ibu, ada hadis Nabi yang jelas mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqduru lahu. Untuk datangnya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, Allah memberikan penjelasan khusus yang cukup jelas, di mana kapan memulai puasa Ramadan dan kapan menutup 1 bulan Ramadan. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Loh, terus gimana Pak? Artinya di dalam 12 bulan Allah memberikan konsentrasi khusus mengingatkan kepada umatnya, hati-hatilah di dalam mencari
kejelasan kapan satu Ramadan dan kapan berakhirnya bulan Ramadan. Maka kalau kemarin panjenengan semuanya menunggu informasi dari Pak Kiai Dr. Multazam, ini malam Sabtu jadi mulai terawih atau tidak, itu sebuah istihad yang luar biasa. Kok saya yakin Bapak Ibu kok jenengan semangat menunggu, kok delalah kok langsung meninggal dunia, surga kayaknya. Karena semangatnya luar biasa menunggu detik-detik ini jadi terawih mulai malam ini atau besok. Dan saya yakin ini yang kemarin menunggu itu yang saya yakin semangat untuk memasuki bulan Ramadan sangat luar biasa. Kalau mereka yang tidak datang ke masjid kemudian ada persiapan menunggu, wah nampak sekali ini orangnya tidak perlu peduli gitu loh. Lah kok tidak jelas begitu toh Pak? Bukan tidak jelas begitu. Dan minta maaf, kemarin memang saya ketika ditanya oleh banyak kiai, termasuk Pak Kiai Dr. Multazam, Pak Kiai Daroji, kiai-kiai sepuh, bahkan Habib Lutfi, Habib Umar, tanya ke saya itu baru ini saya tidak bisa memberikan prediksi yang jelas. Awal Ramadan kemarin. Jawaban saya ini termasuk Pak Dr. Multazam itu ngoyak. Bocoran-bocoran menurut jenengan sebagai pakar. Kalau yang Ramadan ini Pak, saya tidak bisa mengambil kesimpulan apakah malam Sabtu sudah mulai terawih ataukah baru malam Ahad kita baru mulai terawih. Nah, kok bisa Pak Is? Biasanya jenengan duwe bocoran yang cukup jelas. Dan nyun sewu, untuk Ramadan awal kemarin saya tidak bisa kasih bocoran. Tapi untuk Syawal besok mau tak bocori belum? Mau Mbak, Bapak Ibu? Bu, mau tak bocori? Kapan Lebaran besok? Oh, ini satu Syawal. Betul itu. Ini lebih cerdas pada saya kayaknya. Tapi yang gitu-gitu bukan jawaban itu. Ini saya bocoran serius, enggak guyon ini. Dan insya Allah tidak akan salah. Kalau kemarin jujur aja, apakah malam Sabtu, apakah malam Ahad kemarin kita mulai puasa Ramadan, saya mengatakan siapapun, biasanya kalau ada kiai-kiai khusus kayak Kiai Multazam, tak bisi dulu, tenang aja, insya Allah pasti malam Sabtu. Tapi kemarin jujur Pak Idaroji ngobel, lah gimana tuh Pak izin jelasnya, tolonglah hitungan jenengan pastinya gimana. Nyun sewu Pak Kiai, untuk awal Ramadan ini saya tidak bisa mengambil prediksi yang 65% atau 51%. Tapi kalau Syawal, insya Allah Bapak Ibu, nah ini penting. Untuk Syawal, ini kayaknya kok batek-gatek Syawal perlu tak sampaikan apa tidak gitu. Bu, Syawal perlu tak sampaikan prediksinya apa tidak? Bu, yang perlu cuma satu orang, yang lain kan tidak butuh Syawal ini datang. Syawal besok itu insya Allah 99,99990% itu hari Senin tanggal 31. Sekarang bisa mengkalkulasi waktu persiapan kedatang ke mertua kapan, pesen opornya malam Senin, jangan pesen opornya malam Ahad. Karena besok tanggal 29 itu hari Sabtu 29 Maret yang bersamaan dengan 29 Ramadan, hilal masih di bawah ufuk. Ini saya berani ngomong karena cukup jelas. Bahkan saya presentasinya mengatakan 99,9. Tapi ya jangan membuat pengumuman dulu jenengan. Kita lebih baik menunggu keputusan isbat dari pemerintah, walaupun maaf ini penting, ada yang mengkritisi, sudah keadaan seperti itu kok isbat
sidak isbat segala ada apa. Lah ini tak jelaskan. Paham Bu nggih? Kemungkinan lebaran jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret. Nah ini bisa mengkalkulasi. Ini tinggal berapa hari lagi. Tidak akan mundur lagi Bu. Bisa enggak Pak Yai dimajukan tanggal 30 lebaran? Lah ini nanti tak ceritakan. Ada metode, kalau saudara kita pakai metode ini, dia akan lebaran tanggal 30 Maret. Tapi direvisi, revisi barang. Kembali menggunakan metode hisab wujudul hilal sehingga disempurnakan menjadi 31 Maret, sehingga kemungkinan besar tidak ada perbedaan di dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ini gamblang, ini kayaknya baru pertama ini loh saya menyampaikan gamblang tentang ini di Masjid Islamic Center. Ini kalau bukan karena Pak Kiai Multazam sudah tak keluarkan ini materi. Jelas Bu nggih? Ini lebaran tanggal 31 Maret sehingga jangan kalkulasi waktu, oh kapan saya mau datang ke mertua gitu kan. Kapan masak opornya. Apalagi kalau di Semarang tradisinya adalah tradisi kupat lontong, kupat, lepet itu di hari lebaran. Kalau Kudus biasanya ada bodo kupat 1 minggu setelah lebaran. Mengapa kok seperti itu? Lah ini. Dan mengapa kok Ramadan kemarin cukup menegangkan? Nah, ini penting, Pak. Jadi saya ini bukan mengada-ngada. Jadi ketepatan kemarin saya juga presentasi di Kementerian Agama Pusat sana, dan saya tahu bagaimana hasil yang dilakukan oleh saudara-saudara kita melaksanakan Ru'yatul Hilal dan bagaimana pemerintah menetapkan. Di dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan secara garis besar ada 2 metode yang dipegangi oleh masyarakat umat Islam Indonesia yang berkumpul di dalam ormas-ormas yang ada di Indonesia. Satu, ada yang beristihad bahwa memulai dan mengakhiri puasa Ramadan bisa dengan menafsiri kata ru'yah cukup dengan menggunakan akal, sehingga cukup dengan perhitungan hisab. Ya itu kan melihat hilal mengetahui posisi bulan Pak Yai, ya cukuplah dihitung. Satu golongan itu memberikan istihad seperti itu. Namun satu golongan yang lain secara garis besar Pak, nanti kalau Bapak Ibu mau menanyakan yang kecil-kecil yang agak aneh-aneh tak jawab, tapi itu tidak perlu kita urai, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Namun maaf, saya sangat apresiasi ini di Islam Asapon yang selalu lebaran berbeda dengan pemerintah, namun mereka biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja. Atau mengambil istihad terhadap makna melihat hilal, benar-benar melihat, baik melihat dengan kasat mata atau melihat dengan teleskop atau melihat dengan kamera. Di antara 2 metode ini, satu cukup dihitung, oh hilal bisa dihitung sudah ada di atas ufuk. Ini yang disebut dengan metode hisab
wujudul hilal. Kemudian satu golongan yang lain yang besar tidak cukup dinyatakan di atas ufuk, namun harus terlihat. Jadi kalau hisab wujudul hilal itu biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah. Sedangkan yang harus terlihat dengan mata atau teleskop atau kamera adalah saudara-saudara kita yang ada di dalam Ormas Nahdlatul Ulama. Loh Pak, bisa disatukan apa tidak? Ini penting Pak. Kalau diupayakan dengan upaya saling mau merubah cara beristihadnya, insya Allah bisa. Tapi kalau cara istihadnya masih satu, pokoknya di atas ufuk, hilal nampak saya masuk tanggal, tapi kalau satu tidak cukup dengan hanya di atas ufuk, harus nampak, tidak akan bisa ketemu. Seandainya ketemu, bukan karena kesepakatan, tapi delalah. Bahasa Jawa ini delalah. Contoh Syawal yang akan datang, delalah hisab di bawah ufuk tidak wujud, dan juga hilal di bawah ufuk tidak akan bisa terlihat. Kok bisa ya Pak ya? Salah enggak Pak yang hisab? Salah enggak yang ru'yah? Baik hisab maupun ru'yah itu punya istihad yang semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun secara ilmiah. Cuma enggak bisa ditemukan. Saya yakin Bapak Ibu bisa kalau ajak ilustrasi. Pak, Bu, kalau ada orang ini masuk ke masjid ini, kemudian masuk ke dalam ini ditutup, ini orangnya ada di dalam, ya, itu berarti ada tapi tidak nampak. Ada itu berarti metode hisab, tidak nampak berarti metode ru'yah. Sehingga kalau begitu bisa berbeda. Tapi kalau orangnya ada di sekitar kita ini, di sini seandainya ada di sini dan juga nampak di sini, berarti metode ru'yah dengan metode hisab bisa sama. Itu aja sebenarnya. Mbok ya ada yang ngalah Pak, maaf, ini istihad. Kemudian yang namanya prinsip dalam ibadah itu harus mendasarkan kepada keyakinan istihadnya. Pahalanya orang yang mau berbuka tepat waktu itu doanya istijabah Pak. Makanya kalau bisa ketika mau berbuka, ya, batalkan sedikit, pakai air atau pakai korma atau pakai yang manis, kemudian di situ berdoa, karena itu waktu yang sangat mulia. Nah ternyata Aceh kemarin maghribnya paling akhir, sehingga pada pukul 18:15 waktu yang benar-benar ditunggu kepastiannya, ketika sana pukul segitu, sini sudah ancang-ancang mau sholat isya. Bahkan pukul 19:15 kita sudah mulai isya, baru ada pengumuman sidang isbat. Maka kemarin jadinya agak kemalaman dikit, tapi kalian masih harus bersyukur. Untung di Indonesia Barat. Coba saudara-saudara kita yang ada di Papua, sudah pukul 21:15 Pak.
Nah ini menjadi sebuah pertimbangan. Jadi menurut saya alhamdulillah. Jadi di Islamic Center yang tempatnya megah begini bersyukur sekali. Coba nang banjir. Masjid kini rak banjir, Pak. Munggah nih kini aman kabeh. Nek daerah Manyaran banjir, Jerakah dan lainnya kayak apa kan gitu. Sehingga dua metode hisab dan ru'yah. Untuk Syawal yang akan datang 29 Ramadan Sabtu ya Mas ya, Sabtu tanggal 29 Maret itu bertepatan ketinggian hilal masih di bawah ufuk. Lah ini maka tadi saya menyampaikan berani membocorkan. Lah kok di bawah ufuk ada yang melihat hilal, dipertanyakan di bawah ufuk. Dan Muhammadiyah sudah jelas kalau menggunakan hisab wujudul hilal berarti hari Sabtu tanggal 29 Maret masih di bawah ufuk. Walaupun kemarin ada sedikit informasi yang agak perlu diklarifikasi oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah akan menggunakan metode kalender Hijriah global tunggal yang mengumumkan lebaran hari Ahad. Tapi ternyata itu dinyatakan belum bisa diberlakukan dan akan tetap menggunakan hisab wujudul hilal. Sehingga saya sampaikan insya Allah tidak ada perbedaan. Karena bahaya orang Indonesia itu. Kalau milih perbedaan awal Ramadan milih sengkeri. Tapi kalau perbedaan awal lebaran milih sing dhisik. Berarti tidak mikir prinsipnya ini ru'yah atau hisab, pokoknya sing dhisik tak pilih. Alhamdulillah untuk Syawal yang akan datang tidak ada perbedaan. Mengapa? Tadi besok hari Sabtu tanggal 29 Maret menurut hisab data hilal masih di bawah ufuk min 1 derajat kisaran, yang tentunya umur bulan harus disempurnakan 30 hari sehingga baru malam Senin. Wah ini berarti persiapan untuk takbirnya jadi sangat persiapan tidak repot-repot lagi. Jadi persiapannya ada waktu yang cukup mapan. Malam Senin kita sudah bisa mengakhiri tidak melaksanakan sholat taraweh dan disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan zikir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira itu dulu sebagai pengantar, karena tadi saya diminta untuk bisa memberikan ruang untuk tanya jawab secara gambaran umumnya seperti itu tadi. Siapa tahu panjenengan ada informasi-informasi di dalam dunia maya maupun informasi yang dipahami, ada hal yang perlu ditanyakan. Jika memang bisa saya jawab, akan saya jawab secara langsung. Namun kalau nanti perlu saya mencari referensi yang lebih kuat untuk memberikan jawaban yang terbaik, akan saya upayakan untuk bisa mencarikan jawaban yang berdasarkan pada rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Mumpung ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak. Ini ada yang ingin bertanya dari Santri atau bersama Pura Putri, siapa bersama Pura Putri? Ada pertanyaan sebentar. Pakai mic, biar semuanya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Amat baik. Tadi Pak Yai telah menjelaskan bahwa penentuan 1 Ramadan tahun ini itu semua daerah varian itu masih
belum sesuai kriteria. Kurangnya seperti itu tadi. Hanya Aceh saja yang bisa menggunakan. Pertanyaan saya, apakah untuk menentukan satu Syawal bukan tahun ini, tahun-tahun berikutnya, apakah untuk menentukan satu Syawal boleh seperti satu Ramadan? Maksudnya hanya daerah Aceh saja. Misalkan yang daerah lain belum lihat karena belum sesuai karena untuk menentukan satu Syawal kan sangat riskan. Kalau sampai salah masih sebenarnya masih puasa bodoh, jadi kan kita dapat dosa. Tapi kalau satu Ramadan misalkan kemarin kalau salah, berarti kan masih ahad itu masih aman-aman. Seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Monggo yang lain dulu. Namun ada yang ingin bertanya. Apakah Allah semoga dari muslimah ya moga ada dari moga Pak Yai. bagus Mas siapa ini? Mas Zainal ya, Ustadz Zainal. Pertanyaannya menarik. Loh, Ramadan kemarin kok penentuannya hanya menggunakan Aceh saja, itu bagaimana? Dalam perspektif pemberlakuan hisab dan ru'yah di Indonesia, semua sepakat bahwa baik dengan metode hisab maupun metode ru'yah, kita menggunakan pemberlakuan wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terkait pertanyaannya adalah pemberlakuan ibadah ini berlaku untuk seluruh wilayah mana saja. Kalau dalam bahasa ilmu falak itu matlaknya apa yang dipakai? Menggunakan matlak wilayatul hukmi Kesatuan Negara NKRI. Artinya apa? Jika kemarin data hisab di dalam bulan awal menjelang awal Ramadan itu seluruhnya di bawah imkan, kemudian yang di atas imkan hanya Aceh, maka Aceh akan menjadi penentu. Kalau seandainya kemarin awal Ramadan seluruhnya di bawah imkan, maka sudah dapat dipastikan Muhammadiyah dengan model hisabnya akan puasa duluan, sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama yang menggunakan hisab imkanur ru'yah dan ru'yatul hilal akan baru puasa di hari Ahadnya. Nah, namun kejadiannya kemarin keberadaan Aceh di posisi imkan, sedangkan di luar Aceh posisi di bawah imkan. Sehingga dengan konsep wilayatul hukmi Kesatuan NKRI demi kebersamaan umat agama Islam di Indonesia, kita tunggu Aceh ini. Kalau ini kejadiannya di Syawal, ya harus seperti itu. Gitu. Namun untuk Syawal yang akan datang, delalah kersane Allah bahwa seluruh wilayah Sabang sampai Merauke hilal masih di bawah ufuk, sehingga tidak perlu menunggu mana lagi. Namun saya tetap mengajak kepada masyarakat, kita tetap menunggu hasil isbat pemerintah yang insya Allah isbatnya cepat. Jadi tidak akan menunggu jam 7 malam. Saya usulkan besok isi isbatnya habis maghrib, langsung isbat. Karena apa? Jelas hilal di bawah ufuk. Mengapa kau perlu isbat? Karena
selama ini sudah terbangun dengan baik, masyarakat menunggu isbat, suasananya menjadi sangat nyaman. Pak, kalau tidak ada masalah nggak usah isbat-isbatan. Wah, itu malah bahaya. Walaupun kemarin ada yang mengusulkan, sudah jelas di bawah ufuk kok isbat. Apa sih pentingnya menghambur-hamburkan? Bukan menghambur-hamburkan. Tidak terlalu banyak keuangan yang dikeluarkan untuk sidang isbat sebenarnya, dibanding dengan manfaat untuk memberikan suasana nyaman, aman kepada masyarakat. Sehingga pesan saya, materi yang tadi menyebutkan tanggal 31 Maret hanya sebatas untuk informasi, tapi untuk membangun suasana kenyamanan bersama, kita tetap menunggu sidang isbat. Kalau ini tidak ada, wah nanti banyak masyarakat yang kisruh. Kalau kisruh kasihan, sudah capek-capek puasa, ternyata di akhir bisa menimbulkan tidak sah puasanya, jadinya tidak puasa 30 hari, akan menjadi problem keberagamaan kita. Dan sebenarnya pemerintah memfasilitasi sidang isbat itu memang berhak memberikan harapan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dan termasuk maaf, Indonesia, di Semarang ini ada tradisi yang cukup luar biasa menjadi panutan, yakni yang namanya tradisi dugderan. Dugderan itu secara sejarah itu membuktikan masyarakat itu menunggu ketetapan pimpinan umarok, yang umarok mendapatkan informasi dari musyawarahnya halakohnya ulama, yang kemudian menerbitkan suhuf, dan suhuf itu disampaikan oleh Sunan Kanjeng Adipati untuk diumumkan. Masyarakat menunggu datang ke masjid, ketika sudah masuk tanggal maka tabuhlah beduk menjadi duk, kemudian disumetlah mercon namanya der, maka istilah tradisinya namanya tradisi dugdera. Monggo Ustaz. Masya Allah, ini lama nggak ketemu sama imam besar ini. Kalau ini imam besarnya Masjid Islamic Center, kalau Menteri Agama imamnya Masjid Istiqlal, kalau calon gubernur ini imamnya Masjid Baitur Rahman. Itu saya kiai. Jadi inilah yang menjadi informasi penting. Jadi pemberlakuan wilayatul hukmi sebagai pijakan untuk menyatakan masuknya tanggal, sehingga ketika ada satu wilayah potensi untuk bisa dilihat maka ditunggu. Termasuk ini, kalau seluruhnya di atas ufuk, ya kita juga tidak boleh serta-merta menanggalkan dulu tanpa menunggu Aceh. Itu bisa-bisa Aceh mutung minta merdeka gara-gara kita tidak menunggu Aceh. Makanya inilah yang kemudian menjadi salah satu, ya bahasanya sedikit harus bersabar untuk Indonesia Timur, Indonesia Tengah menunggu adanya keberadaan saudara kita yang ada di Aceh, di Indonesia paling barat. Dan saya kira menunggunya tidak terlalu punya risiko yang besar sebenarnya. Sehingga inilah yang kemudian upaya menjaga kebersamaan dalam persatuan bingkai NKRI dilakukan, termasuk dalam masalah ibadah sosial keberagamaan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk memantapkan keyakinan ibadah kita di dalam mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan. Saya kira itu, dalam waktu tinggal 5 menit lagi, terutama ini anak-anak, kalau begini jam itu sudah dipantau betul gitu. Sehat.
Bagaimana takdir mulazam Khusus statement tapi ingin menambahkan. Ini yang menarik adalah kenapa Muhammadiyah bervisi? Selama ini kan tidak ada kata-kata revisi. Oke kan itu. Lagi omong ada apa di balik itu? Itu aja. Iya. Ya, terima kasih. Ini saya kira Pak Kiai Multazam yang memang dunia ini, dunia Mekah kalau tidak ada Pak Multazam itu akan kurang. Karena di Baitullah tentu ada Multazam. Saya kira itu yang bisa kami antarkan. Saya lebih banyak mengajak bersama untuk membangun bagaimana kita bisa beribadah bulan Ramadan lebih baik lagi. Semoga kita bisa tuntas di bulan Ramadan ini dan nanti ibadah-ibadah kita benar-benar menjadi ibadah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأستغفر ونعوذ بك من شرك وفعال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على محمد